Halo, welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Welcome back traders dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan salam profit. Kali ini kita akan membahas tentang candlestick. Jadi apa itu candlestick? Candlestick merupakan bentuk visualisasi dari pergerakan harga yang menyerupai lilin. Ya, maka dari itu disebutlah candlestick. Candlestick sendiri berasal dari Jepang, ya, ditemukan oleh pedagang asal Jepang yang bernama Monehisa Homa, ya, tepatnya pada tahun 1724 sampai 1803, ya teman-teman. Jadi candlestick sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bullish, ya, bullish candle atau lebih dikenal dengan candle naik, dan juga ada bearish candle atau candle turun, seperti itu. Bullish candle mempunyai pergerakan harga pembukaan dari bawah ke atas, jadi ini bisa kita kategorikan candle naik, ya. Kalau naik itu adalah bullish, dan close price atau penutupan harga yang terjadi pada satu body candle, sehingga setelah terjadi close price akan terbentuk candle selanjutnya, seperti itu. Kemudian pada candle bearish mempunyai open price dari atas ke bawah dan close price di bawah, seperti itu. Ketika selesai close price, maka akan berganti candle selanjutnya. Candlestick sendiri ini bisa kita lihat untuk tampilan visual, ya teman-teman. Pada market atau pasar, pergerakannya itu fluktuatif. Pergerakannya itu mempunyai swing ayunan, ya. Kalau semisal dari atas dia turun, mengayun ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, pergerakan-pergerakan ini tidak lain merupakan hasil dari transaksi yang terjadi pada market atau pasar. Apabila trennya turun, ya, apabila trennya turun, maka disitulah kegiatan aktivitas jual yang kuat itu terjadi, sehingga kita bisa melihat potensi pembalikan harga, ya, pembalikan harga seperti ini dari turun ke naik. Nah, ini disebut dengan reversal. Pada candlestick sendiri ada cara baca, ada cara untuk mengidentifikasi sehingga terjadilah konfirmasi, sehingga kita bisa melakukan tindakan ataupun estimasi untuk menganalisis harga, seperti itu. Kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk pola candlestick terdiri dari dua, yaitu reversal atau pembalikan, yang kedua adalah continuation atau penerusan. Kemudian kunci utama dari pergerakan harga pada candle adalah engulfing. Nah, engulfing yang dimaksudkan di sini teman-teman adalah tertelannya sebuah candle dari candle berlawanan. Semisal kita bisa melihat di bawah, posisi di bawah ini adalah candle turun atau candle bearish yang kemudian ditelan oleh satu candle bullish atau candle naik, ya. Nah, kita akan memberikan clue di mana teman-teman bisa secara mutlak memutuskan harga itu akan reversal. Dari mana? Dari engulfing, ya, dari engulfing. Jadi rumus atau poin utama daripada pergerakan harga candlestick adalah engulfing. Terjadi penelanan harga yang berlawanan. Contoh bearish, candle turun ditelan oleh candle naik. Nah, kita akan berikan penjelasan detail kenapa penelanan ini menjadi faktor utama dari pergerakan harga. Open price bearish, ya, open price bearish pembukaannya dari atas ke bawah.
Kemudian di bawah karena ada sebuah level ataupun zona yang kuat berupa support ya, penutupan harga di lembah di sebelah kiri, maka direspon dengan adanya pola pembalikan harga untuk naik. Dikonfirmasi dengan adanya yaitu valid break, teman-teman ya. Jadi open price ini adalah area sensitif, adalah area yang sangat rawan sekali. Ketika ditembus open price dari candle berlawanan kemudian ditutup oleh satu candle, maka yang terjadi adalah penerusan, teman-teman ya. Maka dari itulah semua mekanisme cara baca dari candlestick adalah penembusan atau yang disebut dengan breakout dan valid break. Ya, valid break dikatakan valid break pada posisi candle yang berlawanan akan close ya, close candle, menutup di sini kemudian memproduksi candle baru ke atas. Itulah yang disebut dengan valid break. Ya, sekali lagi open price dari semua candle bullish dan bearish itu adalah area yang sensitif. Jadi kalau umpamanya di break, semisal kita lihat di break oleh harga yang berlawanan, dia akan menimbulkan sebuah pergerakan reversal ataupun penerusan seperti itu. Baik, kita langsung akan contohkan ya. Saya akan memberikan sebuah contoh sudut pandang dan visual bagaimana terjadinya proses naik dan turunnya harga di konvensional juga. Kita akan masuk di step selanjutnya. Nah, oke, kita coba masuk di sini ya, teman-teman ya. Jadi bearish ini bearish engulfing dan juga bullish engulfing ya. Ini merupakan pola candle pembalikan. Oke, kita akan belajar terlebih dahulu di pola candle pembalikan. Kita mulai dari bearish engulfing. Bearish engulfing mempunyai pergerakan harga penutupan, terjadinya penutupan di atas. Oke. Terjadinya penutupan harga di atas. Kemudian berganti setelah candle bullish. Ya. Candle bullish ini kemudian diganti oleh candle bearish. Turun ke bawah karena dia adalah candle turun, kemudian open price dari pergerakan candle sebelumnya itu tertembus atau valid break ya, valid break. Jika semisal harganya ini masuk lagi ke atas seperti ini belum bisa dikatakan valid break, maka dia harus close candle. Kalau close candle, maka candle berikutnya kita pastikan itu akan turun ya, teman-teman ya. Kita pastikan candle berikutnya itu akan turun. Nah, kemudian ada lagi yaitu bullish engulfing. Bullish engulfing merupakan pergerakan di mana harga turun ya sebelumnya. Harga turun sebelumnya, kemudian muncul satu candle bearish ya. Sorry, ini kita ubah dulu posisinya, candle bearish, ini candle bullish ya. Nah, seperti ini. Jadi awalnya adalah pergerakan turun, kemudian diganti oleh pergerakan harga naik, yaitu candle sebelah, yaitu candle bullish ya. Naik dengan catatan open price ya, open price dari candle bearish atau candle turun ini itu tertembus oleh candle yang berlawanan. Maka selanjutnya yang terjadi adalah penerusan harga ke atas seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan ini tidak lain melibatkan antara penjual dan pembeli. Ya. Ada akumulasi dan distribusi. Ada akumulasi dan distribusi. Baik, kita coba akan
gambarkan, kita akan coba memberikan secara visual aktivitas trading di trading forex, emas ataupun saham itu pada trading konvensional. Maksudnya pada perdagangan konvensional di dunia nyata ya. Kita akan coba untuk berikan gambarannya. Kita akan gambar di sini terlebih dahulu, teman-teman. Kita copy. Nah, sini kita akan copy. Oke. Tetap memasuki pada engulfing ya, engulfing. Nah, saat terjadi engulfing seperti ini, teman-teman, ini sudah dipastikan pada area engulfing ini ya, pada area engulfing ini merupakan area yang dimana terjadi penjual ya, penjual dengan stop. Ini kita mengilustrasikan pada perdagangan konvensional ya, perdagangan konvensional. Nah, kita coba ilustrasikan ya, tetap memasuki pada engulfing ini ya. Ilustrasi dari perdagangan konvensional. Nah, jika terjadi engulf ya, jika terjadi engulfing, jika terjadi engulfing seperti ini, tandanya apa? Tandanya antara ring ya, ring kedua candle ini merupakan aktivitas daripada seller. Oke. Nah, kita akan gambarkan di sini yaitu seller atau penjual. Nah, ini teman-teman. Setelah seller ini benar-benar menjadi seller ya, maka kita akan coba untuk ilustrasikan ya. Pada hukum ekonomi ada yang namanya supply dan demand. Ada akumulasi dan distribusi ya. Berarti di sini merupakan area distribusi. Oke. Nah, seller atau penjual ini akan menjual stok ya, akan menjual stok, dan stoknya itu banyak, teman-teman. Kalau kita ambil kesimpulan daripada contoh pedagang beras ya, pedagang beras, maka stok berasnya itu banyak, stok berasnya itu banyak ya. Jadi hari ke hari stoknya ini terjual murah ya, terjual murah. Nah, kita bisa lihat pada harga. Di sini harganya 81.000. 81.000 start awalnya ya. Kemudian karena stoknya banyak, kompetitor banyak, kemudian stok memang benar-benar melimpah ya di situ, maka harganya akan dijual semakin murah. Dari 81.000 harga beras misal sampai jatuh ke harga 7.900, 79.000, sorry ya, 79.000 di situ. Nah, maka kalau sudah harganya 79.000, tujuannya tidak lain adalah mencari minat pasar, mencari demand ya, dari supply mencari demand. Oke. Nah, harga di hari ketiga itu juga terus turun ya, karena persaingan yang ketat, harga terus turun di sini, teman-teman. Kemudian selama 3 hari ya, itu sudah turun sekian ribu selisihnya dan menemukan banyak minat. Nah,
Disinilah demand ya teman-teman ya. Disinilah demand terjadi. Menemukan banyak sekali peminat sehingga permintaan meningkat. Kalau permintaan meningkat, otomatis stoknya di sini sudah berkurang ya. Nah, di sini stoknya sudah berkurang. Ya, kita gambarkan di sini. Ya, karena di sini stoknya banyak, makanya kompetitornya juga banyak, harga diobral turun sampai bertemu dengan support. Ya, teman-teman. Sampai bertemu dengan support. Nah, ketika support sudah bisa kita identifikasi, bisa kita kenali, oh di sini adalah area daripada banyaknya permintaan. Kalau sudah terkonfirmasi, ya kita lihat di sini ada bullish engulfing ya. Di samping kiri ini kita lihat ini merupakan adalah bullish engulfing ya, bullish engulfing. Sudah terkonfirmasi. Sudah terkonfirmasi engulfing, teman-teman. Ya. Di sini. Nah, sudah terkonfirmasi dengan adanya engulfing. Kalau engulfing ini sudah terkonfirmasi, maka terjadilah sebuah pergerakan selanjutnya, permintaan besar-besaran. Ya, harga terus naik. Kenapa harga bisa naik? Harga naik dikarenakan penawarannya juga sudah tipis ya, teman-teman. Penawaran yang diberikan itu sudah tipis, produknya atau stoknya itu semakin langka. Maka hukum ekonomi dari supply dan demand di sini menyatakan bahwa harga akan semakin naik ketika stoknya atau barangnya mulai langka. Begitu ya. Nah, pada perjalanan apakah akan mulus ke atas, mulus naik, terkadang juga pasti ada jenuh ya, pasti ada jenuh. Nah, keseimbangan itu pasti ada. Nah, keseimbangan seperti ini pasti ada. Harga dibuat turun lagi ya, kemudian setelah itu baru bisa naik secara perlahan ya. Secara perlahan harganya naik. Ya, memang karena stoknya sudah langka sekali. Kalau kita lihat ya, beras itu kalau semisal kita survei di beberapa pasar, semisal beras lele gitu ya, beras lele atau beras paus gitu ya. Nah, itu kalau semisal udah jarang kita temukan, harganya pasti otomatis melambung tinggi, naik karena banyak orang yang suka dengan beras tersebut. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah pergerakan harga pada chart ya itu sama dengan data statistik yang ada di konvensional. Kesimpulannya seperti itu. Jadi setiap terjadi supply dan demand, akumulasi distribusi, maka pergerakan harga secara fluktuatif juga akan terjadi di situ. Maka kita akan berstatement bahwa harga skenario market itu bisa kita baca dengan mekanisme technical analysis seperti itu, teman-teman. Baik, kita langsung kembali lagi ke penjelasan sebelumnya ya. Itu di sini kita bisa lihat ya. Dan di sini setiap kali ada rejection atau penutupan harga ya, ini biasa kita katakan dengan swing, teman-teman ya. Swing, ada ayunan seperti ini. Maka setiap penutupan harga berdasarkan ayunan itu disebut juga dengan rejection. Kalau di atas namanya resisten, dan kalau di bawah ini namanya support ya. Oke. Nah, engulfing itu pasti terjadi dimanapun
ketika ada potensi untuk reversal engulfing itu pasti terjadi ya. Kalau sekali lagi kita ulang, kalau di bawah itu adalah bullish engulfing dan di atas ini adalah bearish engulfing ya. Konfirmasi dan juga identifikasinya harus jelas. Bagaimana maksudnya? Nah, kita akan melangkah pada pola-pola candle ya teman-teman ya. Kita akan melangkah pada pola-pola candle. Pola candle ini banyak sekali teman-teman. Tapi yang saya rekomendasikan adalah pola-pola candle seperti berikut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pola candle reversal memiliki cara baca sebagai konfirmasi dan identifikasi untuk mengetahui kemana arah tren teman-teman. Ya, maka itulah dibagi menjadi support dan resisten sebagai identifikasi, pola candlenya sebagai konfirmasi. Ya, berikut rekomendasi pola candle reversal paling powerful menurut versi BTS Club ya. Nah, kita lihat dulu support di sini ini sebagai identifikasi. Kalau kita menemukan area support ya pada historical pergerakan masa lalunya, kemudian muncul engulfing, maka harganya akan naik. Muncul hammer ya, pola candle seperti palu ini disebut dengan hammer, yang berarti adalah penolakan harga pada shadow ya. Ini ada ekor di bawah sini, ini penolakan terhadap seller. Maka potensi bullish atau kenaikan harga ini sangat powerful. Yang kedua adalah inverted hammer. Dia mempunyai ciri-ciri ekor di atas dan kepala yang di bawah, menandakan bahwa pergerakan harganya pernah naik, kemudian turun sedikit dan membentuk konfirmasi pada area reversal. Yang kedua ini ada yang namanya tweezer bottom ya. Jadi dua candle hammer bullish dan bearish membuat sebuah pola reversal yaitu tweezer bottom. Dan berikutnya adalah dragonfly ya. Dragonfly dengan ciri-ciri pipih untuk body candlenya, kemudian ekor di bawah. Dan berikutnya lagi adalah doji ya teman-teman ya. Doji ini merupakan candle jenuh atau candle ragu-ragu. Dia tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi stuck di situ. Berikutnya lagi ada resisten ya. Jadi harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu identifikasinya adalah resisten. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pola candle. Kalau tidak ada pola candle reversal, kita tidak bisa masuk pada market ya. Dan itu tidak akan menjadi sebuah momentum teman-teman. Maka dari itu untuk identifikasinya harus diawali juga harus juga diimbangi dengan adanya konfirmasi ya. Resisten, bearish engulfing, kemudian yang kedua ada shooting star, ekornya itu di atas dan candlenya itu bearish ya teman-teman. Ada hanging man. Nah, kalau di sini resisten kemudian muncul hammer ya. Kalau posisinya di atas itu bukan hammer tapi hanging man. Dan yang keempat di sini ada tweezer top. Posisinya sama seperti tweezer bottom. Nah, kalau kita kutip dari bahasanya saja, top itu di atas dan bottom itu di bawah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian gravestone ya, gravestone mirip dragonfly, hanya saja posisinya seperti shooting star ya, teman-teman ya. Doji juga sama ya, teman-teman. Jadi inilah pola-pola candle rekomendasi dari BTS sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan setiap kali ada momentum dengan konfirmasi dan identifikasi yang jelas, di situ bisa masuk market dengan adanya pola-pola reversal seperti ini. Berikutnya kita langsung saja masuk di candle penerusan ya. Nah, kita coba masuk di candle penerusan. Candle penerusan itu kita akan coba jelaskan di sini ya, teman-teman. Nah,
Jadi candle penerusan ini yang paling sering terjadi adalah rising tree dan falling tree. Nah, ini dia yang disebut dengan rising tree. Nah, rising tree ciri-cirinya ya kita tulis dulu biar teman-teman bisa sedikit menghafal. Nah, ya. Rising tree ciri-cirinya dia memiliki pergerakan dari atas yaitu turun, kemudian koreksi. Nah, saat koreksi kita menemukan 3 candle seperti ini, teman-teman. 1 2 3. Kemudian ditutup ya, ditutup dan terjadi engulfing ya, terjadi penelanan candle antara candle bullish dan bearish yang ditelan dan status breakout daripada penutupan harga di bawah. Nah, ini disebut juga dengan rising tree. Ya, di sini harus valid syaratnya. Valid break. Ya, di sini harus valid break. Teman-teman. Nah, berikutnya lagi saya akan memberikan penjelasan tentang shadow ya pada candle. Nah, kita coba hapus dulu gambarnya. Kemudian saya akan memberikan penjelasan tentang shadow atau ekor. Nah, candle ini mempunyai shadow ya. Juga kadang mempunyai shadow seperti ini. Yang artinya apa? Itu merupakan jejak harga. Jadi ini namanya shadow. Ya, namanya shadow, juga dikenal sebagai spring dan juga dikenal sebagai tunnel. Nah, maksud dari arti-arti bahasan di atas tidak lain di sini adalah jejak harga. Dimaksudkan untuk itu, teman-teman ya, jejak harga. Jadi kita coba untuk ilustrasikan kenapa bisa jadi shadow ataupun ekor di sini, bahwa harga pernah memiliki pergerakan ke atas ya, ke atas. Kemudian dia turun lagi dan membuat ekor seperti itu. Ya, membuat ekor. Dan di sini kita bisa lihat pergerakannya, dia pernah ke bawah kemudian ke atas seperti ini. Nah, tandanya harga pernah turun dan naik. Sehingga di sini kita bisa mengenali ya ujung daripada shadow ini sebagai high. Ya, sebagai high. Oke, ujung daripada shadow itu adalah high. Nah, kemudian di bawah ini adalah low. Di sini adalah low. Ya. Untuk opennya di mana? Karena ini bearish ya, karena ini bearish, open posisinya itu dia di sini. Nah, dan close di bawah. Open kemudian close.
Seperti ini rekan-rekan semua. Jadi shadow ini merupakan jejak harga di mana awalnya harga pernah menyentuh area-area di atas ataupun di bawah ya. Dengan memberikan tanda sebagai jejak harga dinamakanlah shadow atau ekor. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita sempat membahas tentang hammer juga ya teman-teman ya. Kita sempat membahas tentang candle hammer. Candle hammer ini pastinya memiliki ekor di bawah. Nah, seperti ini ya. Candle hammer. Ini namanya candle hammer. Candle hammer merupakan evolusi dari pembentukan pola candle yang berbeda sebelumnya teman-teman. Jadi pola candle hammer ini dasarnya adalah engulfing. Ya, kenapa kok engulfing? Seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kita ukur ya, candle hammer ini adalah candle yang evolusi dari engulfing. Nah, coba kita perhatikan candle bearish, kemudian muncul candle bullish, ya. Break atau valid break di sini, break atau valid break daripada open price, ya. Open price. Maka yang terakumulasi di sini adalah akumulasi teman-teman ya. Jadi teman-teman penting untuk mengetahui akumulasi daripada candle itu seperti apa. Nah, yang kuning ini merupakan area akumulasi. Ya. Hukum daripada ekonomi sendiri tetap berlaku. Di sini adalah area akumulasi teman-teman, ya, akumulasi. Maka setelah menjadi area akumulasi dan berevolusi menjadi apa teman-teman? Berevolusi menjadi hammer, ya. Kalau sudah terjadi sebelumnya engulfing, pasti di sini adalah hammer. Tentunya di ruang waktu yang berbeda, ya, di ruang waktu yang berbeda. Kita akan coba cari contoh di sini teman-teman. Kita akan cari contoh untuk posisi engulfing, ya, hammer. Makanya saya sering menyebutkan dasar dari pergerakan harga candle itu adalah engulfing. Dasarnya adalah engulfing. Kita akan coba cari di posisi emas ya. Ini ada emas di sini. Kemudian kita coba mencari hammer, mencari pola-pola hammer. 1 jam. Oke, di 1 jam masih. Nah, ini dia di 1 jam ya. Kita menemukan hammer di sini. Nah, ini hammer teman-teman ya. Ini hammer. Ini dua ini adalah hammer semuanya.
posisinya di support ya, support, posisinya di support. Kita coba dari time frame 1 jam atau H1 ya, kita turunkan di 30 menit. Kita turunkan di 30 menit. Nah, disinilah engulfing yang saya maksud, teman-teman ya. Jika tadinya ini di engulfing merupakan time frame atau ruang waktu 30 menit ya, 30 menit, kita menemukan hammer tadi di 1 jam ya. Ini 30 menit, bisa dilihat di sini teman-teman, di 1 jam. Oke, kita coba di 1 jam. Nah, ini dia ya, berarti kita menemukan hammer ini di 1 jam ya, sangat jelas sekali. Jadi di sini adalah 1 jam atau H1, 1 hour ya, 1 hour. H1 time frame 1 jam. Nah, pergerakan harga itu memang dilengkapi dengan fitur ruang waktu atau time frame ya teman-teman. Gunanya itu untuk zoom in dan zoom out ya, seperti ini. Kita kalau semisal tidak ada M30 atau H1, hanya memakai satu ruang waktu saja di situ, pola-pola candle yang terjadi ini tidak akan ada banyak jenisnya teman-teman. Maka dari itu dipermudahlah dengan banyaknya ruang waktu. Kita bisa melihat di H1 seperti ini ya, kemudian kalau di M30 seperti apa. Nah, tambah lebar lagi pergerakannya di time frame 15 seperti apa, dan seterusnya teman-teman. Nanti kita akan bahas step by step, namun di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang ciri-ciri pola candlestick reversal, penerusan, kemudian impulsif ya seperti apa. Itu kita akan bahas di situ. Oke. Berikutnya teman-teman, kalau di trading ya, trading manapun, instrumen apapun, itu kita lebih tepatnya harus menunggu momentum ya. Momentum seperti adanya pola candle reversal, kemudian adanya support resisten ya. Itu kita harus paham. Baru setelah menemukan identifikasi dan konfirmasi untuk masuk pada market suatu momentum, kita baru bisa mendapatkan setup untuk melakukan aktivitas trading ya, sell ataupun buy. Dan berikutnya setelah pola candle, saya di sini akan memperkenalkan kepada teman-teman semua, yaitu support dan resisten ya. Nah, kita sekarang akan masuk di ruang waktu, yaitu time frame 1 jam. Nah, ini adalah merupakan time frame 1 jam. Kita bisa menemukan sebuah rejection atau penutupan pada candle ya. Nah, semisal di sini kita bisa melihat potensinya teman-teman. Oke, kita bisa melihat potensinya. Di sini terjadi yang namanya engulfing. Oke, di sini terjadi yang namanya engulfing. Nah, kita bisa identifikasi terlebih dahulu teman-teman. Identifikasi terlebih dahulu posisi support karena dia berada di bawah ya, support. Kalau di atas adalah resisten. Ya, kita coba gambar dulu support yang dihasilkan oleh penutupan harga di bawah. Nah, seperti ini. Kita sudah mengidentifikasi adanya support ya. Kemudian konfirmasinya adalah bullish engulfing. Ya, kebetulan di sini yang muncul adalah bullish engulfing, bukan pola candle yang lain. Di sini adalah bullish engulfing. Nah, kita bisa memanfaatkan posisi up ya, posisi naik
Dari sini ke atas ke resisten. Resistennya di mana? Di sini ada rejection. Setiap rejection atau penutupan pada harga itu disebut juga dengan SNR atau support resisten. Nah, ini merupakan resisten. Jadi kalau di bawah itu adalah support, maka di atas adalah resisten. Kita tulis terlebih dahulu. Ini merupakan resisten ya, dan ini bisa teman-teman gunakan sebagai identifikasi, resisten dan support ya. Di bawah ini adalah support. Nah, ini adalah support. Di support ada engulfing, maka harganya akan naik. Sampai mana? Sampai resisten, teman-teman ya. Harganya akan naik sampai resisten. Di resisten kita melihat ya, di area resisten muncul candle hanging man. Nah, kita perbesar dulu. Mana yang dibilang hanging man? Hanging man ini, teman-teman ya. Yang di tengah ini. Ini adalah palu terbalik. Disebutnya hanging man. Ya, seperti ini, teman-teman ya. Seperti area ini adalah hanging man. Kita kembali lagi. Kalau sudah terkonfirmasi dengan adanya hanging man, berikut juga dengan identifikasi adanya resisten, maka kita bisa menggunakan momentum ini sebagai cara untuk masuk market. Ya. Nah, kita cari support, kita jual sampai bertemu support. Oke. Ya. Bertemu support, kita harus hati-hati karena ini merupakan retest atau percobaan penembusan terhadap level support ya, yang dimana sudah diuji 1, 2. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ya, berikut juga sudah ada namanya engulfing lagi di area support. Ya. Cara entry-nya bagaimana kalau kita menemukan pola-pola candle? Setelah teridentifikasi engulfing atau bullish engulfing di sini, kita tinggal tunggu koreksi atau kita bisa langsung buy. Ya, kita kasih areanya dulu untuk buy. Kita buy di sini, misal ya teman-teman ya. Nah, kita buy pada area 1671. Kemudian batas kerugian kita setting juga, teman-teman. Batas kerugiannya di mana? Batas kerugiannya kita taruh di bawah sini. Seperti wujud daripada engulfing sendiri kita taruh di bawah sini. Nah, dari 1671 ke 1666 kita mempunyai kerugian berapa nih, teman-teman? Kita mempunyai kerugian, kita hitung dulu ya. Kita coba hitung dulu ya. Cara menghitungnya biar nggak ribet-ribet, teman-teman, saya kasih cara yang lebih cepat ya untuk menggunakan kalkulator. 1671, oke, 1671 dikurangi 1666 sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Berarti di sini kerugian kita sekitar $5. Oke, kerugiannya adalah $5 di sini. Nah, kemudian kita bisa melihat potensi keuntungan, yaitu di resisten. Targetnya itu adalah resisten. Sedangkan risk reward kita minimal 1:1. Ya, yang paling rasional adalah 1:2. 1:2. Dan ini 1:2 ya. 1681 ke 1671. Ini keuntungan kita sekitar $10. Jadi kalau kerugian kita $5, $10 ya. Ini sudah masuk, teman-teman. Kita sudah profit. Nah,
Begitulah cara kita untuk trading di market menggunakan dasar-dasar pengenalan dari candlestick sendiri. Kita mempelajari karakter dari pergerakan pola candlestick. Setelah itu kita aplikasikan, dan jangan lupa teman-teman semua untuk praktek terus ya. Ini merupakan metode yang sangat simpel sekali ya, dikatakan sebuah trading system. Kita hanya ambil peluang 5 sampai 10 dolar per hari ya. Kita juga harus rajin-rajin membuat jurnal, teman-teman. Kita harus ada rules ya. Setiap hari kita harus mencatat aktivitas trading kita, seperti itu. Oke, ini adalah step pengenalan awal tentang candlestick. Saya akan berikan video tutorial cara untuk mengidentifikasi dan konfirmasi pada pola-pola candlestick lain di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk praktek terlebih dahulu ya. Kita cari dulu pola-pola candle reversal dan juga konfirmasi identifikasinya ya, seperti yang saya sebutkan di sini ya teman-teman ya, bahwa support resisten ini sebagai identifikasi dan juga pola candle sebagai konfirmasi. Setelah ada dua bukti valid ini, teman-teman baru boleh melakukan tindakan dan juga estimasi untuk melihat potensi harga mau kemana, seperti itu. Oke, kita lanjut di video selanjutnya, insya Allah di candlestick, pembahasan candlestick volume 2 teman-teman. Oke, jangan lupa untuk terus semangat dan praktek, karena tanpa praktek kita tidak akan masuk pada tahapan jam terbang kita teman-teman. Oke, see you. Dan jika teman-teman di sini suka dengan video-video dari Best Trading School, silakan di subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye.